Assalamualaikum, saya bukan ustazah yang mau belajar agama Islam dan bertanya kepada kalian yang cerdas daripada saya, bagaimana di zaman sekarang kok masih ada Tuhan mengutus nabi? Apakah orang ini sedang berbohong atau memang benar dia adalah nabinya orang-orang Kristen? Bagaimana kita semua menyikapi orang-orang seperti ini? Coba kalau Gini, saya ini tidak sedang menentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran atau mendebat. Saya sedang menceritakan ayat yang ada di iman Kristen yang selama ini disembunyikan oleh gereja. Jadi saya bongkar nih, aslinya nih. Gereja ini pun sudah dipakai oleh iblis untuk menutupi ketuhanan Yesus. Nah, makanya gue mau pulihkan ajaran kebenaran ini. Bapaknya cowok, anaknya cowok, mamanya pasti cewek. Siapa mamanya Yesus? Nggak mungkin si Maria, karena Maria itu manusia berdosa. Dia aja meninggal nggak bisa bangkit. Berarti ternyata ketahuan bahwa doktrin ini dihilangkan oleh gereja Tritunggal Tertulianus. Nah, gue sebagai nabi-nabi Tuhan diutus oleh Tuhan dari surga untuk membongkar ini ke bumi, kasih tahu. Dan itu sudah ada diajarkan sebelum Islam ada. kalau di Islam kita itu bukan penghinaan lagi, penistaan. Iya sama. Bisa dibunuh ente. Iya sama juga. Nasrani itu bilang Trinitas oke lah ya. Iya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Abang gitu mualaf juga Saya mualaf. dari Kristen. Saya bukan dari Kristen. Cuman saya Belajar. pernah dulu SD itu saya pernah di Bruder. Oke. Bruder tahu kan, Katolik Ortodok, Iya, ya kan. Jadi pas SD itu kita di daerah itu diajarnya sama Bruder Belanda, malah lupa saya namanya siapa lah. Iya. Intinya begitu. Cuma kalau masalah bilang Tuhan itu, Allah itu punya kelamin, itu jelas-jelas gak pernah saya dengar, baru kali ini saya dengar. Jadi Kalau- itu sudah ada di abad pertama sampai abad keempat. Ketika Katolik masuk, yang orang punya pemahaman ini disingkirkan oleh gereja Katolik. Apakah itu termasuk salah satu ayat sisipan? apa Tahu dong ayat sisipan? itu sejarah, Bang. Sejarah itu, bukan ayat. Apa bedanya itu? Kita membuat rumah berdasarkan desain saya, ide saya. Oh, itu beda. Kalau misalnya Allah menciptakan Adam dan Hawa setelah ia mendesain selama 3 hari, itu beda. Tapi kalau dibilang Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut rupa kita, menurut gambar kita, gambar Allah. Oh, berarti persis. Laki-laki itu diambil dari gambar Allah, perempuan juga diambil gambar dari Allah. Pertanyaannya, kalau laki-laki Allah yang mana? Allah Bapa. Perempuan Allah Roh Kudus. Dan hampir 90% Muslim bilang masuk akal. Muslim loh yang ngomong loh. Sekarang saya berdebat dengan Katolik yang mendukung Muslim. Banyak kan, Uniripa, Bang Juma, ini masuk akal, dia bilang gitu. Tapi dia nggak bilang gue masuk Kristen, masuk akal doang. Ribut pula. Dan kalau kita dalam Islam itu kita sering mentauhidkan Allah itu dengan ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita bilang dari Artinya apa kok? Artinya apa dari yang kok bilang tadi itu? Diartikan. Katakanlah Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak beranak. Ya, walaf. ayat-ayat. Jadi masalah itu jelas kita nggak bisa bilang Tuhan itu punya gender. Jelas Tuhan itu abstrak, di luar nalar kita. Bahkan dulu saya sering mengkaitkan, misalnya contoh saya asalnya dari Buddhis juga. Ya, saya asalnya dari Buddhis. Dulu saya pernah belajar beberapa kitab juga, dan saya pada saat saya belajar kitab tersebut, pada saat saya di mualaf ini di Islam, saya belajar juga gitu kan. Dan saya mengkaitkan, oh iya, Allah itu apa? Pernah sekali, ini Buddha Gautama ya, Buddha Gautama ditanya sama muridnya, bagaimana itu Tuhan? Iya. Dia bilang itu di luar, beyond your imagination. Iya, benar.
Dia tak berawal dan dia tak berakhir. Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang ada yang misalnya bicara manusia itu bilang Tuhan itu berkelamin gitu, jelas itu sudah offside. lawan kota Tuhan. Ya benar. Jadi Tuhan itu kita nggak bisa bahkan abstrak, bahkan kita bilang abstrak. Sifatnya itu bagaimana mendeskripsikan dia itu Tuhan. Di kita tuh bilang kita 99 Asmaul Husna, punya 99 sifat-sifat keilahian. Kalau ada makhluk yang dia bilang, oh saya maha besar, kamu maha yang lain nggak? Cuman besar doang, bukan Allah. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang kelamin, itu agak sedikit kayak seperti kita bilang merendahkan dari Tuhan itu sendiri. Sama seperti kita bilang gini, Allah itu kan sempurna ya. Kalau manusia itu ciptaan, sesempurnanya, apakah Allah nggak tahu manusia itu nggak sempurna? Tahu. Apakah Allah itu bahkan ditegur, maksudnya bukan ditegur, dikasih tahu sama malaikat, sama iblis kalau wah makhluk ini durjana, bakal banyak melakukan pembunuhan, banyak melakukan pelanggaran di dunia pada saat dia menjadi khalifah di dunia. Apa Allah nggak tahu? Allah negaskan berkali-kali, tahu. Masalah free will, bilang begini ada semua dalam kitab Al-Quran. jelas. Ada referensi ayat. Ada. Coba kalau udah Gini, saya ini tidak sedang menentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran atau mendebat. Saya sedang menceritakan ayat yang ada di iman Kristen yang selama ini disembunyikan oleh gereja. Jadi saya bongkar nih, aslinya nih. Gereja ini pun sudah dipakai oleh iblis untuk menutupi ketuhanan Yesus. Contoh, Yesus ngaku anak, nggak dikasih tahu siapa mamanya. Mamanya yang melahirkan memang Maria, tapi kan dia kan mengaku Tuhan, dia anak Tuhan, nggak mungkin mamanya manusia. Maka kita cari, nih nggak ada yang nggak beres nih. Anaknya Tuhan, bapak kandungnya Tuhan. Suara terdengar dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Yang ngomong tuh bukan Yusuf. Kalau Yusuf yang ngomong, ya wajar, Yesus manusia, mamanya manusia. Yang jadi masalahnya, bapak kandungnya Tuhan, mama kandungnya nggak mungkin si Maria manusia. Kalau itu sebentar dulu bang. Jadi makanya saya perjelas, ternyata mama kandung Yesus itu bukan Maria. Ya itulah Roh Kudus. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu perempuan? Kan Yesus bilang bapakku, berarti Yesus laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau bapak anaknya laki-laki, bapaknya apa? Lo cowok nih, bokap lo apa? Laki. Yakin lo bokap lo laki? Yakin. Karena lo anaknya. Demikian juga Yesus, aku anak Allah. Barang siapa melihat aku, ya telah melihat Bapa. Artinya kalau Yesus laki, berarti bapaknya laki. Nggak mungkin Yesus laki, anaknya, bapaknya tidak berbentuk seperti angin, seperti batu, apalagi nggak kelamin. Pohon apa? Pohon pinus nggak ada kelaminnya. Yang berkelamin itu cuma cowok. Ya karena Yesus dia ngaku laki, otomatis bapaknya laki. Ketika bapaknya tidak dibikin tidak ada kelamin, nggak ketahuan siapa mamanya. Orang bapaknya aja nggak berkelamin, apalagi mamanya. Nah makanya gue mau pulihkan ajaran kebenaran ini. Bapaknya cowok, anaknya cowok, mamanya pasti cewek. Siapa? Mamanya Yesus. Nggak mungkin si Maria, karena Maria itu manusia berdosa. Dia aja meninggal nggak bisa bangkit. Berarti ternyata ketahuan bahwa doktrin ini dihilangkan oleh gereja Tritunggal Tertulianus. Nah, gue sebagai nabi-nabi Tuhan diutus oleh Tuhan dari surga untuk membongkar ini ke bumi, kasih tahu bahwa mamanya Yesus adalah Roh Kudus, dia adalah Tuhan perempuan. Dan itu sudah ada diajarkan sebelum Islam ada. Nah, itu diajarkan sebelum Islam ada. Makanya Islam datang itu untuk mengkoreksi hal tersebut. Mengkoreksi Tuhan maksudnya? Mengkoreksi hal tersebut. Ini kan dari Tuhan, berarti bukan, mau mengkoreksi Tuhan. Yang penafsiran tentang hal tersebut itu dikoreksi. Jadi begini, sebenarnya itu ada di salah satu ceramah Zakir Naik juga. Dia lebih menguasai ya. Jadi mengenai bagaimana Tuhan itu beranak dan kita tuh jelas. Kalau di Islam kita jelas. Tuhan itu tak diperanak dan diberanak. Tak beranak dan tak diperanak. Ya. Jadi nggak beranak dan tak diperanakan. Jadi Tuhan itu
lewat Rasulullah SAW itu menegaskan hal tersebut. Jangan kelewatan tuh manusia, anak manusia gitu loh, mentafsirkan hal tersebut dengan cara yang begitu zolim. Masalahnya yang nulis itu Musa. Nah, ya saya kalau di sana cuman di situ emang ada tulisan begitu, tapi ada tafsiran selanjutnya di Yohanes atau apa. Anak Tuhan itu adalah anak-anak Adam yang berjalan di atas jalanku. Ditegaskan. Jadi penafsiran anak-anak Tuhan, anak Tuhan itu di dalam Bible, Ma'a adalah anak-anak manusia yang berjalan di atas jalanku. Contoh, dia berjalan. Contoh misal kamu melakukan kebaikan, jalan. Maksudnya dalam perjalanan kebaikan. Berarti dia anak-anaknya Allah. Anak Allah. Gitu, anaknya Allah. Bokap lu Allah. Bukan. Karena gini, katanya dia bukan secara biologis. Jadi kayak balik lagi ya, orang bilang beyond your imagination ya. Jadi nggak bisa kita pakai nalar standar. Beyond your metafora. Mungkin dia bukan bapaknya tuh secara biologis, tapi berarti dia anak angkat. Dia ini kan ngomong kasar nih, misalnya moyangnya kita kan ciptaan Allah nih, ya kan? Ciptaan jelas kita ini ditiupkan roh pun dari Allah, kita pun tahu gitu kan. Sebenarnya dalam kandungan kita pun ditiupkan. Karena siapa kita bisa ada? Karena Allah. Dan dianggaplah kalau kita melakukan kebaikan dan berjalan di atas jalannya, kita dikategorikan sebagai anak Allah. Itu di commandment yang Yohanes kalau nggak salah deh, coba deh di Google bisa. 1:12 barang siapa percaya kepadanya, dia akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Intinya begitu, intinya begitu. Jadi masalah tafsiran anak Allah itu luas. Jadi bukan kalau ngomong kasarnya kita tafsirkan secara biologis. Yesus itu kayak ngomong kasar, kalau kita kan manusia harus bersenggama, harus jima, harus baru bisa, ya kan, baru bisa ada sel telur, ada sperma, baru lahir kan. Tapi kan ini kan berbeda loh. Ini kita bicarakan sesuatu yang antara abstrak sama non abstrak. How can you say that ya Almighty ya? Atau kata simpelnya begini, anak angkat dengan anak kandung. Karena dia nggak dikandung, dia nggak bisa mengandung. Siapa? Gitu. Siapa jadi, bilang? Jadi unsur trinitas itu yang bahkan dikategorikan di dalam Nasrani. Contoh tiga unsur ini kan sebenarnya tiga jadi satu. Ya saya sih kadang-kadang berusaha meyakini kalau misalnya Allah itu, kalau kita di dalam Islam itu kita diingatkan Allah itu satu, bukan tiga. Kalau kami tiga. Enggak, makanya saya sedang membahas ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, makanya tadi. Nah, itu kalau Islam udah jelas, tidak beranak dan tidak beristri. Iya kan? Nah, sekarang kami bawa ajaran ini bahwa istri Allah adalah Roh Kudus. Abang punya data nggak untuk membantah itu di dalam Alkitab? Mikael jelas laki-laki lah. Nah, kalau Roh Kudus? Mikael itu Roh Kudus lah. Kok Mikael Roh Kudus? Ajaran-ajaran baru lagi nih. Islam aja bilang Jibril Roh Kudus. Islam aja bilang nggak. Sebenarnya gini, Roh Kudus itu yang saya tafsirkan, Roh Kudus itu adalah angel. Roh Kudus itu malaikat. Kalau di misal bahasa Sanskrit namanya Div. Div itu berasal dari kata nur. Nur itu malaikat, cahaya. Ya, orang kayak misal contoh Babylon atau apa, kalau di daerah India gitu ya, Asia Tenggara itu orang bilang dewa, diva. Itu sebenarnya berasal dari satu kata, nur. Nur itu malaikat. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia pakai kuasa apa? Kuasa Allah. Salah. Loh? Kuasa Tuhan. Salah lagi. Kuasa Roh Kudus. Yes. Matius 12:28, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Lukas 4:18, roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan. Siapa yang bisa menggerakkan Roh Kudus tersebut? Tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa memberi manfaat maupun mudarat. Malaikat itu bergerak Allah atas dasar mengutus Roh Kudus, betul. Karena pribadi tertinggi adalah Bapa. Nah, tetapi pertanyaannya, statusnya Roh Kudus ini pembantu atau istri? Itu pelaksana perintah. Pembantu. Salah. Karena Roh Kudus, Allah Bapa itu cowok. Cowok itu, Allah Bapa nih cowok ya dalam ajaran Kristen ya. Bapa kami yang di sorga.
Masya Allah. Bukan mama kami, bukan. Bapak. Bapak itu cowok kan? Apa kekurangan cowok? Nggak bisa bunting. Betul nggak? Lo bisa bunting nggak? Nggak ada. Yes. Berarti bapak nggak bisa hamil. Berarti bapak butuh suatu pribadi untuk melahirkan anak-anak Allah. Siapa itu? Roh Kudus. Makanya disebut, barang siapa dilahirkan dari Bagaimana? air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Barang siapa dipimpin oleh roh, dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang bisa melahirkan ciptaan atau melahirkan anak tunggal, itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu perempuan, itu ada rahim. Makanya bapak itu tidak bisa melakukan kehamilan. Pondasinya sebenarnya cuma satu sebenarnya. Pondasi dari kebenaran. Kalau gender bapak ini kelaminnya dihilangkan, udah hilang kita. Nggak bisa lagi nemuin dia lagi. Karena Sebenarnya kuncinya ada di situ. Sekarang Sebenarnya- gue tahu kenapa lo ada titik. Dikatakan Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Gambarnya ada titik gak? Ada nggak lo titiknya? Ada kan? gini loh, kalau kita bilang kalau balik lagi kan Udah ini kan salah ini, ini udah kan tafsir. kehidupan malaikat itu kan nggak bisa kita samakan dengan kehidupan roh. Betul. Kita nggak pernah Dasar dengar, ayatnya misal dulu. contoh begini, contoh kita ambil begini. Pernah nggak kalian itu mendengar malaikat Jibril atau malaikat Mikail itu punya keluarga, punya istri? Jangan kita bahas punya malaikat anak. dulu, Bang. Contoh, Kita bahas manusia dulu. Malaikat ini kan jumlahnya kan miliaran. Malaikat nggak penting kok, nggak penting. Kita dulu Ruh. bahas manusia dulu. Lebih tinggi posisi Iya. manusia, lebih tinggi Abang dari ini malaikat. masalahnya abang ini udah punya titik. Nah, titiknya diambil dari gambar siapa? Si Julius kan bilang yang dimaksud itu gambar hasil dari desain Tuhan. Yang dimaksud dengan gambar itu adalah laki-laki diciptakan menurut rupa Tuhan. Berarti rupanya Adam itu rupanya Tuhan. Begitu maksudnya. Jadi mukanya Adam itu mukanya Tuhan. Iya, itu makanya dibilang, misalnya nih, gue mau bikin patung luga, gambarnya gambar luga, gue bikin nih, persis kayak luga, makanya patung ini mirip sama luga. Nah, begitulah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, di desainnya adalah diri Tuhan, di hasil dari desain adalah Adam dan Hawa. Lah iya dong, kalau misalnya lo Nggak kerja ada lah, rumah, kalau di ngomongin agama orang, di agama samawi nggak ada yang iya namanya makanya tuh. jangan kejauhan dulu, maksudnya gini. Soalnya gini, dia tuh Main di satu tema dulu bang, main di dia, satu dia, tema. di, lu nih berusaha memberikan statement, sedangkan gua harus bantah pakai ilmu Katolik Nasrani. Nah, itu Gua agak kesulitan. Tapi Begini, Bang, kalau makanya kalau iya. yang gua Iya. paham banget, yang Oke, gua oke. paham banget Iya, jelas Muslim, kalau Muslim Quran ya betul beda. atau kalau gua asal muasal gua dulu Buddha. di Buddhism, Ah, gue juga paham juga, yang nggak terlalu paham. Tapi di Brother pun gue dulu sering, maksudnya begitu gue Muslim ya, begitu gue jadi Buddhis sebelumnya, ya, step by step, gue tuh memperbandingkan gitu ya. Oh iya, ya, misal contoh di Brother gitu, lah itu dulunya Yesus itu kan di bukit apa itu sebelum ketangkep ya, sebelum ketangkep Getsemani. Taman Getsemani itu berdoa. Iya, berdoa kepada bapaknya kan. Lah, kok Tuhan berdoa sama Tuhan? Anak berdoa kepada bapaknya. Anak Tuhan berdoa kepada bapak Tuhan. Itu sama aja. Bagi lu, Nggak masalah. Tuhan itu adalah jenis kelompok, bukan satu entitas. Betul, betul. Bukan satu entitas Buta. gitu ya. Kan bapak, Nah. kan keluarga. Satu makhluk. Kenapa Adam dan Hawa itu diciptakan berkeluarga? Ya karena di sana juga keluarga, suami istri. Makanya ketemu Yesus jadi Tuhan jadinya. Cuma 3 aja. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Cuma itu doang yang Tuhan. Tapi jelas kan itu kan kalau kita main kata-kata di sana kan main kata aja ya. Iya. Tuhan itu kan kalau punya kelamin berarti dia melakukan entahlah sejenis kayak hubungan Seks. badan atau Iya, apa iya, ya. betul. Emang Dengan Roh Kudus, seringnya Roh Kudus hamil. emang Dan betul. itu tidak pernah ada statement di literatur apapun. Ada sebenarnya. Makanya ini di abad pertama sampai ke abad ketiga, bahkan Injil Thomas itu menyebut Roh Kudus itu ibu. Makanya dihilangkan oleh gereja Katolik. Nah, kita ini Protestan mewarisi itu ajaran dari gereja Katolik. Makanya di akhir zaman ini harus direstorasi supaya orang gampang mengenal Kalau Tuhan. kayak dulu ya ini namanya apa? Blasfemi apa sih? Penghinaan kepada Tuhan kali ya zamannya Katolik. Ya, ortodok. betul. Karena Kalau zaman sekarang Katolik yang hina kita. Dibikin Tuhan nggak berkelamin, kalau sama aja. kalau di Islam kita Ah. itu bukan penghinaan lagi, Hmm. penistaan. Iya sama. Bisa dibunuh Pap- ente. Iya sama juga.
Kalau di Katolik juga bilang Tuhan nggak berkelamin, dia kita bunuh. Kan sama aja saling bunuh. Soalnya kenapa kita di Islam itu masalah Allah itu benar-benar abstrak. Iya, kita Bahkan juga, Bang. misal contoh ya, kita Sama ngomong Al-Qur'an juga, ya. emang gitu. Al-Qur'an itu kalamullah atau kalam makhluk. Kita di dalam aja nih ngomong kasarnya, di dalam Islam itu sendiri ada dua paham nih. Ada yang berpikir Quran itu kalam makhluk. Ada yang berpikir Quran itu kalamullah, kalam Allah. Yang mana? Ada yang bilang mentafsirkan Tuhan itu kayak seperti berdiri di atas secara letterlek di atas aras, punya kaki, punya tangan. Ya, itu di dalam Quran loh. Tapi ada yang mentafsirkan, kita nggak boleh mentafsirkan bentuknya Allah itu seperti bentuk. Karena Allah itu abstrak. Ada benar, ada salah gitu loh. Jadi masalah Allah itu bahkan kita nggak berani mentafsirkan hal yang seperti itu. Takut. Dan sekarang apa manfaatnya buat kita untuk mentafsirkan hal seperti itu? Gak ada manfaat kok. Gak ada manfaat buat kita. Ya, Yang kalau paling ngomong penting, masalah hebat-hebatan, abang nggak tahu siapa saya. Di kerajaan Tuhan abang nggak tahu nggak siapa saya? Saya itu yang duduk di 24 tua-tua. Tahu nggak 24 tua-tua siapa? Itu ring 1. Kalau ngomong sok serem-sereman, ya gue lebih serem sebenarnya daripada lo pada. Gue udah duduk di 24 tua-tua, lo posisi di mana coba? Masya Allah. Iya, makanya. Kalau main serem-sereman ya, paus aja masih di bawah gua. Tahu nggak 24 tua-tua itu apa? Gue biasanya kalau paus datang ke sini, gue nggak mau cium tangan dia harus cium tangan gue sih. Nah, iya. Jadi kita juga, ya. Jadi kayak kita sunnah nih kalau berhama orangnya sombong, sunnah nih. Iya. Jadi saya cuma bilang, saya tidak mungkin berdebat dengan orang Islam. Ya, kalau Islam Ketika saya tanya Tuhannya ada Tuhan perempuan, nggak ada. Ya terus apa yang mau diperdebatkan, udah nggak ada. Dipaksa-paksain emang udah ada cewek ada cowok. Kecuali lo robek Alkitabnya, selesai. Iya. Dan kita ada landasannya ya. Iya. Ada Makanya statement Kristen hukumnya. dan Islam kalau ketemu Luga Tambunan nggak perlu berdebat lagi karena Tuhannya udah beda. Lu mau Tuhan bilang Yesus bukan beda. Tuhan juga gue tanya nanti. Cuma Mama gini loh, Yesus, ini lu kalau bisa bilang jawab. Tuhan kita beda, jelas Tuhan kita tuh nggak sama. Tuhan kita tuh sama. Cuman perbedaannya perspektifnya. Nah, Bagaimana pemahaman ide liar itu dilontarkan. masalahnya Bagaimana begini free will. Bang. Ada beberapa tafsir, kalau ya begitu Ini begitu bukan ide ya. Sebentar, ini sebentar. satu wisdom. Iya, gini Bang. lu tahu nggak itu Gini. apple of Eden itu apa? Buah terlarang Iya, itu. iya. Itu sebuah hikmah, tahu nggak? Iya, iya. Kenapa manusia itu bisa tiba-tiba pintar? Hmm. Tiba-tiba punya free will. Hmm. Kalau kamu lihat dari Tuhan. kalau kamu lihat Iya, iya. dari perspektifnya begitu banyaknya anak manusia di muka bumi ini berasal muasal dari cerita tersebut, betul nggak? Jadi apal tersebut musibah atau rahmat? Tergantung orang berpikir. Ada yang berpikir begini, itu rahmat. Allah udah tahu pasti akan dimakan sama manusia. Emang Allah nggak tahu? Tahu. Bagaimana dia sengaja ngomong itu nggak boleh dimakan. Kalau dengan Pasti akan dimakan. gini, Itu rahmat. Tapi Bang buat Vincent. kalau kita mikir, kenapa manusia tuh bisa, kalau bisa dipikir, kalau kayak Adam dan Hawa di surga kan enak, nggak turun-turun ente. Mungkin ente sekarang lagi gini Bang, lagi Bang asik. Vincent, bentar gini. Nabi Luga mau. Kalau Bang Vincent lawan dia di luar tema Roh Kudus perempuan, itu nggak akan pernah bisa menang sampai kapanpun. Kristen kalah. Nah, karena kenapa? Mereka udah ngelompat pagar, udah masuk, udah diacak-acak semuanya. Pagarnya itu Roh Kudus perempuan, ngerti nggak? Makanya hantam di sini, nggak bisa lari dia. Juma udah nyerah sama gua. Juma debater nomor 1 di Indonesia. Bang, saya udah nyerah. Uniripa perempuan debater nomor 1 di Indonesia, itu udah nyerah. Ya, kalau sekedar sharing nggak apa-apa. Tapi kalau finishingnya tetap karena mereka ini sudah memang tidak Tuhannya nggak ada istrinya. Bang Luga, lu nembak gini. Ah. Kok Aman bisa bantu apa nih untuk kampanye saya memperkenalkan Nah, kalau itu boleh. Tuhannya. Nah, jadi gini. Masuk neraka gue coy. Enggak. Nih, gua, Gini. keyakinan gue seberapa kuat lu bayangin nih. Gue kasih lu gambaran. Gini, Bang. Keyakinan Ya gue udah. nih. Ini ada orang mati di depan lu gue nih. Iya. Lu hidupin.
Lu hidupin depan gua nih. Pakai agama yang menurut gua nggak benar gitu ya. Menurut gua mungkin lu pakai bahasa Ibrani atau apa, bla 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 bla. Blek. Tetap kuat kan? Gue Tetap yakin. kuat. Gua nggak bakal sweet. Kalahnya dia Tuhannya nggak ada istrinya doang di situ kalahnya. Gua nggak bakal sweet tuh, karena gua tahu bahkan Dajjal pun punya kekuasaan yang Ya. hampir sama 11-12 sama Tuhan. Makanya Allah itu pada saat kita kita dikasih tahu, kalau lu ngeliat Dajjal, lari, muter balik badan, jangan dilawan. Paham gak? Iya. Jadi gua tuh paham, bahkan ada iblis depan gua nih, dia bisa memperlihatkan segala keajaibannya, hebat dah, dibolak-balik dunia ini. Gue tahu, kecuali di dalam diri dia ada 99 Asmaul Husna itu. 9, dia ngeklaim, gue punya 99 sifat Tuhan. Baru tuh, mungkin gue agak sedikit goyang-goyang, baru loh, itu baru loh ya. Jadi kalau orang Tapi baru dengar kan Tuhan ada perempuan kan, baru dengar kan? itu sebenarnya ide itu udah lama. Gue inget ide itu pada saat yang lagu itu dulu, ya kan. Dan lu bilang Ayatnya baru tahu, ayatnya baru tahu. juga Kejadian baru tahu. baru tahu, Dan iya. bicara Enggak, tiba-tiba. karena manusia itu kalau disuruh berpikir liar, kurang lebih ya pikiran liar kita sekarang ini itu sama dengan orang zaman dulu kan. Sama. Benar nggak? Manusia-manusia terdahulu juga udah mikir gitu. Kayak contoh cara untuk merampok. Ya, yang kita pikirkan tuh bukan hal baru. Orang dulu juga udah mikirin. Iya, Cuman sama, kadang-kadang dilakuin sama. atau tidak aja. Iya. Gitu. Jadi akan Jadi, apa ya? Kalau kita bilang histori akan terus berulang. Histori akan terus Jadi berulang. begini, kenapa gue bilang Roh Kudus perempuan? Enggak. Begini, karena pihaknya Edis, pihaknya Kristen-Kristen lain, Oh, ini kayak Edis nih. ini mereka selalu menghujat agama mereka. Jadi gua ini kan memberikan suatu kesejukan bahwa perdebatan itu nggak perlu harus menghujat. Jadi Edis menghujat. Sebentar. Nggak usah dibahas itu. Intinya kita tunjukkan aja Tuhan kita, laki-laki dan perempuan. Tuhannya saudara Muslim, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Itulah perbedaannya. Sekarang mau tinggal pilih. Mau pilih Tuhannya yang seberang atau mau pilih Tuhan yang ada laki dan perempuan. Dan anak-anak. Nah kalau gue sendiri, gue milih yang berpasangan. Yang plus Ya, anak. ya, Plus anak bonus. yes, gue pilih yang itu. Ya udah, kita nggak perlu berdebat. Pilihan tuh ya. Kan udah beda. Lakum dinukum Kenapa, waliyadin. Bang? Mas- Kenapa perdebatan itu masih ada? Karena pihak seberang masih menganggap pihak ini sebenarnya sama, cuma mereka yang sesat. Makanya didebat terus. Ketika gua bilang ada Tuhan perempuan, Muslim bilang gini, gue baru dengar nih. Kristen berkata, oh nggak begini nih. Jadi karena Muslim juga mengetahui bahwa ini memang sudah beda, jaraknya seperti samudra yang luas, mau didebatin nggak ada gunanya. Tapi kalau mau diambil resikonya, kalau ibarat untung-untung dagang rugi, kalau di orang-orang pebisnis Cina nih, kalau misalnya lo sudah tidak melawan gua lagi dengan konsep yang ini udah nggak bisa dilawan, maka lo akan kehilangan pekerjaan. Nggak ada lagi mau dilawan. Kan kita ini kayak petinju, kita harus ada pukul baru sparring makan. partner gitu ya. Kita butuh makan. Yeah. Nah, satu-satunya cara ya lo lawan Edis. Nah, Edis dan pasukannya ini rencana mau gua ajak gabung ke sini. Ketika lo udah nggak ada lawan, lo nggak punya Nah kerjaan. itulah. Mau nggak mau lo Salah satu sebabnya kenapa anak manusia ada di muka bumi ini. Kalau lu pikir harus ada hitam baru tahu putih. Betul, ada rasa nggak enak baru tahu lu enak. Iya. Ya. Jadi Yin dan yang. makanya di dalam Islam juga seringkali dikasih tahu kalau kita tuh jangan boleh pernah berlebihan. Kita nggak boleh benci orang loh ya. Misalnya boleh abang benci. nih punya pemikiran berbeda sama gua. Oh iya. Gua tuh nggak benci sama abang. Nah. Yang gua benci itu, yang gua musuhin tuh cuman idenya toh. Ya, idenya toh. wajar. You as a human, Makanya gua Kata Islam gini. makanya gua kan bilang kepada teman-teman Kristen yang khususnya Tritunggal yang Tuhan tidak berkelamin itu, karena mereka inilah yang setiap hari menghina agama Islam. Gua kalau debat dengan Muslim yang gua bahas masalah ini. Jadi gua berkawan semua sama orang Muslim. Jadi makanya gua udah bilang ini tidak bisa diperdebatkan lagi. Cuma tinggal kalian pilih mau ikut Yesus apa murtad atau mau tetap agama lain kan gitu kan. Nah, jadi kalau melawan saya udah nggak ada lagi yang bisa melawan saya di TikTok. Karena saya akan bilang, "Lah, Tuhan lu ada perempuan nggak? Enggak ya, kalau nggak ada ngapain lu paksa-paksain?" Ya, mualaf ya, Iya, silakan. tapi lu tidak akan punya program lagi menyerang gua. Ketika ada gua lu juga nggak akan bisa merendahkan Yesus. Gua akan tanya, mamanya Yesus siapa? Lu bilang Maria salah, nah lu aja salah, ngapain lu bahas-bahas? Nah,
Kalian sudah menyimak semua misi yang diemban Nabi ini. Apakah semua itu benar? Bagaimana jawaban kalian terhadap orang ini?